saya Prislia Samasigaramba. Saya dari kelas 10 Ilmu Alam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan paku. Yang pertama yaitu pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, habitatnya, reproduksinya, serta peranannya di dalam kehidupan manusia. Berikut penjelasan mengenai tumbuhan paku. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau sering disebut sebagai Petriodopita adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengangkut. Petriodopita berasal dari kata peteron yang berarti sayap bulu, sedangkan piton yang berarti tumbuhan. Sehingga Petriodopita merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan itu menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku juga sering disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati serta berproduksi seksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut juga tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama yaitu lapisan pelindung sel atau jaket steril yang terdapat pada sekeliling organ reproduksi pada tumbuhan paku. Di sini yaitu duri-duri yang terdapat pada sekeliling organ reproduksi ini disebut sebagai jaket steril, yaitu untuk melindungi atau berfungsi sebagai pelindung sel. Barulah ia dapat bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Yang kedua yaitu embrio multiselular yang terdapat arbegonium. Di sini ketika ia tumbuh, ia hanya membelah hanya sekali atau ia hanya membelah satu kali, namun pada musim hujan ia akan membelah 2 kali, namun ia membelah itu bukan melalui tunas tetapi melalui pelepah. Yang ketiga yaitu cuticula pada bagian luar. Di sini setelah diduri, ketika pelepahnya kita gesek, maka akan terlihat kasar. Itulah sebagai cuticula yang berfungsi untuk melindungi cairan pada tumbuhan paku karena di dalamnya terdapat lendir. Yang terakhir yaitu sistem transport material yang mengangkut air dan zat-zat makanan dari dalam tanah. Di sini, ketika ia membentuk sistem transportasi dalam tanah, itu terdapat O2 pada akarnya yang memiliki hampangan oksigen karena akarnya beda pada akar tumbuhan lain. Yang banyaknya di dalam tumbuhan paku ini akarnya yaitu akar serabut yang memiliki hampangan oksigen. Sekarang kita masuk pada struktur tubuh tumbuhan paku. Di sini terdapat 3 bagian yaitu ada akar, batang, dan daun. Akar pada tumbuhan paku yaitu di dalamnya terdapat flum dan xilem, di mana flum itu berfungsi untuk menyerap atau mengangkut zat-zat nutrisi yang ada di dalam tanah lalu membawanya ke xilem. Xilem akan memproses lalu membawanya kepada batang, batang akan memproses lalu membawanya kepada daun. Itulah yang disebut dengan flum. Xilem itu yaitu akar-akar serabut yang ada pada bagian tubuh tumbuhan paku ini. Di dalam akar serabut itu terdapat silindris, yaitu akar halus yang ada pada tumbuhan paku. Yang kedua yaitu batang. Batang pada tumbuhan paku ini memiliki jaringan pembuluh pengangkut, di mana ia terletak pada bagian tanah, dalam tanah, dan bersifat tegak. Batang ini bervariasi pada tumbuhan paku, ada yang bercabang, berkayu, berbulu, dan ada yang berbentuk rizoma, yaitu berwarna coklat. Batang tidak dapat menyerap zat-zat nutrisi yang ada di dalam tanah karena terdapat akar. Maka akarlah yang akan menyerap zat-zat nutrisi itu. Namun ketika kita membelah atau memotong batang, maka akan terlihat yang namanya flum dan xilem. Contohnya seperti ini.
Flum itu terletak pada bagian tengah, namun bukan terletak pas-pas di tengah karena di sampingnya ada inti sel dan lentisel. Di batang xilem itu terdapat cambium gabus yang berguna atau yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Yang terakhir yaitu daun. Daun pada tumbuhan paku itu terdapat pada pelepah. Bukan pada ranting. Sedangkan pada tumbuhan lain, daun-daun ini terdapat pada ranting. Tetapi pada tumbuhan paku ia tidak terdapat pada ranting, tetapi terdapat pada pelepah. Berdasarkan ukurannya, daun ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu mikrofil dan makrofil. Yang pertama yaitu mikrofil, di mana mikrofil itu daunnya kecil seperti rambut atau fisik tidak bertulang atau bertangkai. Di sini kita tidak dapat menentukan sel daunnya karena pada daunnya ini terdapat yang namanya kutikula lilin dan di atas daunnya terdapat yang namanya kapas yang bersifat halus. Dan di dalam kapas itu kita tidak dapat menentukan kulit epidermis dan dermisnya, apakah di luar atau di dalamnya. Kita tidak dapat menentukannya. Dan kutikula lilin ini berfungsi sebagai serap daripada kapas pada daun ini, dan kutikula lilin inilah yang akan membentuk daun pada tumbuhan paku. Yang kedua yaitu makrofil. Makrofil di sini pada daunnya akan terlihat kasar. Dan di dalam makrofil daunnya ini bercabang, besar dan lebar. Jadi sini sudah kita lihat daun pada makrofil, pada bagian makrofilnya, di mana di sini bercabang, besar dan lebar. Namun pada tumbuhan muda daunnya itu menggulung. Lalu setelah menjadi tumbuhan dewasa, ketika ia besar, maka daunnya akan lebar seperti ini. Akan lebar seperti yang saya pegang ini. Ia terlihat lebar. Inilah yang disebut sebagai daun sejati. Berdasarkan fungsinya, daun ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada klorofil dan ada sporofil. Yang pertama yaitu klorofil. Klorofil ini proses penangkapannya melalui sinar matahari membentuk dulu yang namanya asimilasi pada daun, sehingga daun tersebut dapat menyerap cahaya itu melalui stomata daun, dan pada daun terjadi yang namanya pembakaran H2O dan CO2. Yang pertama yaitu H2O. Di sini H2O ini adalah pelepasan, yaitu zat yang tidak digunakan lalu dilepas. Sedangkan CO2 yaitu zat nutrisi yang diserap oleh tumbuhan dalam bentuk energi. Yang kedua yaitu sporofil. Di sini ia membentuk spora dan memperbanyak diri. Dalam tumbuhan paku ini ia akan memperbanyak diri dengan cara daunnya saling berhadapan. Ini sudah jelas daunnya saling berhadapan satu sama lain. Berhadapan gunanya untuk memperbanyak diri membentuk spora supaya ranting pelepahnya tetap kokoh, menjadi kokoh, dan dalam sporofil ini pada daun akan menghasilkan yang namanya pigmen berwarna hijau atau disebut sebagai klorofil. Tujuannya sehingga ia dapat melakukan penangkapan sinar matahari melalui stomata daun. Sekarang kita masuk pada habitat tumbuhan paku. Habitat tumbuhan paku harus bisa menyesuaikan diri dan bisa bertahan hidup. Biasanya habitatnya ini hidup di tempat yang lembab, tempat kering, lereng gunung, serta menempel pada tumbuhan lain karena ia memiliki banyak akar serabut. Namun, kalau tidak bisa ia menyesuaikan dirinya atau tidak bisa bertahan hidup, maka tidak akan berlaku atau tidak akan hidup di tempat yang kering, lembab, lereng gunung, maupun menempel pada tumbuhan lain. Sekarang kita masuk pada reproduksi tumbuhan paku. Reproduksi pada tumbuhan paku disebut sebagai reproduksi seksual. Jadi ia bereproduksi hanya secara seksual, yaitu yang pertama melalui penyerbukan, di mana kepala putik masuk di benang sari dan jatuh. Setelah itu ia akan membentuk ovum dan menghasilkan zigot.
dan terjadilah yang namanya fertilisasi dan akan membentuk gametangium jantan dan gametangium betina. Di mana pada gametangium jantan ini tujuannya untuk menghasilkan spermatozoid, sedangkan pada gametangium betina berfungsi atau bertujuan untuk menghasilkan sel telur dan ovum. Terakhir, kita masuk pada peranan tumbuhan paku bagi kehidupan manusia. Ketika kita melihat banyak orang yang mengasingkan tumbuhan paku, padahal kita tidak tahu bahwa tumbuhan paku itu memiliki banyak manfaat, fungsi peranannya di dalam hidup kita. Yang di sini ada beberapa peranannya bagi kehidupan manusia, terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, dipelihara sebagai tanaman hias. Tumbuhan paku ini bisa dijadikan sebagai tanaman hias, baik itu di pekarangan rumah maupun di mana saja. Yang kedua yaitu penghasil bahan obat-obatan. Ternyata tumbuhan paku ini bisa dijadikan sebagai bahan obat-obatan, campuran obat-obatan di dalam hidup manusia. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai sayuran. Tumbuhan paku ada bisa dijadikan sebagai sayuran dan ada yang tidak. Tetapi contoh yang tumbuhan paku yang saya ambil ini bisa dijadikan sebagai sayuran. Yang keempat, bisa dijadikan sebagai bahan pupuk hijau. Tetapi tumbuhan paku ini jika dijadikan pupuk akan cepat sekali busuk atau akan cepat sekali hancur karena menghasilkan lendir di dalamnya. Yang terakhir yaitu sebagai salah satu bahan dalam membuat karangan bunga. Ternyata tumbuhan paku ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat karangan bunga. Baik, demikian saja penjelasan saya mengenai tumbuhan paku pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.